Halo, salam selamat pagi, selamat bertemu kembali di mata kuliah metode numerik bersama saya Patrisius Batarius. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode bisection yang merupakan salah satu metode pencarian akar pada suatu fungsi fx. Berikut ini adalah sebuah contoh metode bisection di mana sebuah fungsi diberikan fx sama dengan e pangkat x kurang 2 kurang x kuadrat. Diminta untuk mencari akarnya dengan metode bisection dan diketahui nilai awal atau nilai xi-nya atau xl itu batas bawahnya 0,5 dan xu atau batas atasnya 1,5 dengan nilai es-nya sama dengan 1%. Sesuai dengan algoritma metode bisection, nilai xi-nya sudah ditentukan dari soal sebelumnya dan nilai xu-nya juga sudah. Langkah yang kita hitung selanjutnya adalah mencari nilai xr atau akarnya menggunakan rumus metode bisection, yaitu xi tambah xu dibagi 2 atau batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Kalau dalam algoritma tadi menggunakan xl, di sini di atasnya xu sama saja, maksudnya adalah batas bawah tambah dengan batas atas dibagi 2, yaitu 0,5 tambah 1,5 dibagi 2 sama dengan 1. Sesuai dengan algoritma metode bisection, langkah kedua kita sudah lewati. Selanjutnya kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu mencari nilai perkalian fxl kali fxm atau fxi kali fxr. Dari contoh ini, nilai dari fxi-nya atau nilai dari fungsi batas bawahnya yaitu min 0,60128 dan nilai dari fxr-nya min 0,28172. Angka ini dari mana? Kita masukkan nilai x-nya ini, xi dan xu dan xr ini ke dalam persamaan fungsinya. Fungsinya tadi adalah ini, e pangkat x kurang 2 kurang x kuadrat. Jika xi-nya atau x-nya 0,5 berarti e pangkat 0,5 kurang 2 kurang 0,5 pangkat 2. Nilainya adalah min 0,60128. Jika xr-nya atau x-nya kita ganti dengan 1, maka fxr e pangkat 1 kurang 2 kurang 1 kuadrat. Nilainya min 0,28172. Langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai dari fxi kali fxr. Nilai dari fxi-nya adalah min 0,60128. Nilai dari fxr-nya adalah min 0,28172. Minus dikali dengan minus itu hasilnya plus. Karena plus berarti lebih besar
dari 0. Sesuai dengan algoritma metode bisection, jika lebih besar dari 0, perkalian ini, jika lebih besar dari 0, yang berubah adalah XL menjadi XM, yang tetap adalah XU-nya. Sehingga nilai XI baru atau XL baru sama dengan XM, sama dengan 1 yang kita hitung tadi sebelumnya. Sehingga proses perhitungan selanjutnya kita ulangi lagi mencari nilai akarnya, yaitu XI tambah XU dibagi 2. 1 tambah 1,5 dibagi 2 sama dengan 1,25. Jadi bukan 0,5 tambah 1,5 lagi, tetapi 1 ditambah dengan 1,5. Karena akarnya bukan dari 0 sampai 1,5, tetapi dari 1 sampai 1,5. Karena hasil perhitungan metode bisection pada langkah kedua kita sudah hitung. Yang berubah adalah XI menjadi XR. Kenapa? Karena hasil perkalian FXI kali FXR lebih besar dari 0. Langkah berikutnya kita menghitung nilai absolut dari EA, yaitu nilai sekarang. Nilai sekarang itu adalah 1,25. Dikurangi nilai sebelumnya itu 1, yang ini, dibagi nilai sekarang, yaitu 1,25. Nilai absolutnya 1,25 kurang 1, hasilnya dibagi dengan 1,25, setelah itu dikali dengan 100%. Error pada langkah yang kedua adalah 20%. Masih jauh dari permintaannya ES 1%. Sehingga kita lanjut ke iterasi berikutnya. Lanjut ke iterasi berikutnya adalah berapakah nilai, pertanyaannya berapa nilai XI dan berapa nilai XU. Apakah XI-nya tetap 1 dan XU-nya berubah, atau XI-nya 1,25, XU-nya berubah menjadi tetap 1,5. Kita lihat FXR 1,25 di titik 1,25 nilainya min 0,07216. Maka kita cek FXI kali FXR, yaitu min 0,28172 kali min 0,07216. Tidak perlu kita hitung berapa nilainya, lihat saja tandanya minus kali minus, pasti hasilnya plus. Plus itu lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0 sesuai dengan persyaratan algoritma metode bisection pada langkah ketiga, jika lebih besar dari 0, yang berubah adalah XI atau XL. Batas bawahnya yang berubah menjadi XM, XU-nya tetap. Maka perhitungan selanjutnya adalah XR sama dengan XI tambah XU dibagi 2, rumusnya XI-nya 1,25, XU-nya 1,5, XI-nya 1,25 dibagi 2 sama dengan 1,375. Kemudian kita hitung lagi EA-nya untuk menentukan apakah kita lanjut ke iterasi berikutnya, apakah tidak. Ternyata nilai EA-nya 9,1%. Diperoleh dari mana? Nilai sekarang yang ini dikurangi nilai sebelumnya. Nilai sebelumnya berapa? Yaitu pada langkah sebelumnya tadi 1,25 dibagi dengan nilai sekarang yang 1,375. 1,375 dikurangi 1,25, hasilnya dibagi dengan 1,375 harga mutlak kali 100%.
Kita lanjut ke iterasi berikutnya. Iterasi berikutnya langsung ke rumus ini. XR sama dengan XI tambah XU dibagi 2. Pertanyaannya yang berubah yang mana? Apakah XI ataukah XU? Cara mengeceknya yaitu perkalian antara Fxi kali Fxr. Nah, Fxr XR-nya di titik 1,375 yang ini tadi. Kita masukkan nilai dari 1,375 ke persamaan sebelumnya. Yang ini 1,375 pangkat 1,375 dikurangi 2 kurang 1,375 pangkat 2. Nah, diperoleh nilainya min 0,06445. Maka perkalian Fxi kali Fxr, nilai Fxi-nya yaitu min 0,07216 pada perhitungan sebelumnya, nilai dari Fxr-nya plus 0,06445. Minus dikali plus hasilnya minus. Karena minus berarti lebih kecil 0. Karena lebih kecil dari 0 sesuai dengan persyaratan tadi, maka yang berubah adalah XU. XU baru adalah 1,375, yaitu yang ini tadi pada langkah sebelumnya. XI-nya tetap berapa? Tetap 1,25. Jadi bukan 1,25 tambah 1,5 lagi, tetapi 1,25 tambah 1,375 pada langkah yang ketiga ini. Jadi XR sama dengan XI tambah XU dibagi 2 sama dengan 1,25 tambah 1,375 dibagi 2 sama dengan 1,3125. Selanjutnya kita hitung lagi nilai dari EA. Harga mutlak dari EA. Nilai sekarang yaitu ini 1,3125 dikurangi sebelumnya pada langkah yang kedua, yang ini dibagi dengan nilai sekarang 1,3125. Hasilnya harga mutlak, hasilnya dikali 100% sama dengan 4,76%. Jadi sudah semakin turun dari yang diminta 0,1%. 1% dari pada nilai ES-nya. Langkah berikutnya sama, hanya dicek dulu apakah nilai Fxi kali Fxr-nya lebih kecil atau lebih besar dari 0. Mari kita lihat. Ternyata nilai Fxr-nya itu minus min 0,0072. Fxi kali Fxr yaitu min 0,07216. Nilai dari Fxi, Fxr-nya min 0,0072. Minus kali minus sama dengan plus, lebih besar dari 0. Karena lebih besar dari 0, maka Xi yang berubah menjadi XR. Nilai XR tadi adalah 1,3125, maka Xi baru 1,3125. Kita hitung lagi dengan menggunakan metode bisection. XR sama dengan Xi plus XU dibagi 2. Sama dengan 1,3125 tambah 1,375 dibagi 2. Sama dengan 1,34. Sekian. Kemudian kita hitung lagi nilai harga mutlak EA-nya. Ternyata harga mutlak EA-nya sudah turun. Yang sebelumnya 4,76%, sekarang sudah menjadi 2,3%. Rumusnya tadi nilai sekarang ini dikurangi dengan nilai sebelumnya pada langkah yang ketiga, yaitu 1,3125 dibagi dengan nilai sekarang. Harga mutlak
dikali 100% sama dengan 2,3%. Langkah selanjutnya, langkah yang kelima, prosesnya sama. Cari dulu nilai FXR-nya. Setelah itu, nilai FXI kali FXR dicek lebih besar atau lebih kecil 0. FXR-nya sekarang, XR di titik 1,3125 itu sama dengan min 0,0072. Hasil perkaliannya antara FXI kali FXR ternyata lebih kecil 0, yaitu minus dikali plus hasilnya minus. Minus lebih kecil dari 0. Maka karena lebih kecil dari 0, yang berubah adalah XU. XU baru menjadi 1,34375 yang sebelumnya ini tadi. Pada langkah yang keempat, yang sekarang pada langkah yang kelima ini, XU yang berubah, XI-nya tetap 1,3125 tambah 1,34375, hasil penjumlahannya dibagi 2, dapatnya ini 1,328125. Langkah selanjutnya adalah menghitung lagi nilai EA. Nilai EA kita hitung lagi nilai sekarang yang ini dikurangi nilai sebelumnya 1,3475 pada langkah yang ke-5, yang keempat, kemudian dibagi dengan langkah yang kelima yang sekarang. Harga mutlak ini, proses ini dikali dengan 100%. Sudah semakin turun nilai EA harga mutlaknya, yaitu 1,176. Selanjutnya kita masih lanjutkan pada iterasi berikutnya. Kenapa? Karena nilai ES yang diminta adalah 1%. Kita akan berhenti jika nilai EA mutlaknya itu lebih kecil dari ES. Lebih kecil dari 1%. Sesuai dengan persyaratan metode bisection yang ini. Sementara pada langkah yang kelima kita baru dapatkan 1,176%. Masih lebih besar dari ES yang diminta, yaitu 1%. Untuk itu kita lanjut lagi proses ini, menghitung lagi nilai XR-nya. Sebelum kita menghitung, kita cek dulu nilai FXI kali FXR. Lebih besar atau lebih kecil dari 0 untuk menentukan nilai XI yang baru atau XU yang baru. Maka pada langkah yang ke-6, kita hitung dulu nilai FXR-nya sebesar 0,010. FXI kali FXR sama dengan minus 0,0072 kali 0,010. Ternyata minus kali plus hasilnya minus berarti lebih kecil 0. Karena lebih kecil, XU-nya yang berubah menjadi 1,328125, XL-nya tetap. Maka XR hasilnya sama dengan 1,3125 plus 1,328125 dibagi 2, hasilnya 1,3203. Kita hitung lagi nilai EA, nilai sekarang 1,3203 dikurangi nilai sebelumnya, yang ini adalah 1,32128, yaitu pada langkah yang ke-5 tadi, yang ini. Yang sekarang kurang sebelumnya dibagi sekarang. Nilai sekarang kurang nilai sebelumnya dibagi dengan nilai sekarang. Dalam bentuk harga mutlak dikali 100%. Hasilnya adalah 0,59%. Ternyata pada langkah yang ke-6, iterasi yang ke-6 ini, ke-7, ke-6, nilainya lebih kecil dari ES. Nilai EA maksudnya, harga mutlak EA lebih kecil dari ES. Nah,
Secara ringkas, hasilnya iterasi pertama XR-nya atau akarnya sama dengan 1, nilai EA-nya belum ada. Kenapa belum ada? Karena baru diperoleh nilai XR-nya, yang sebelumnya tidak ada. Ini yang pertama kali. Kemudian iterasi kedua nilai XR-nya 1,25, errornya EA harga mutlaknya atau kesalahan aproksimasinya 20%. Iterasi ketiga kesalahan aproksimasi harga mutlaknya 9,1%. Dan iterasi yang ketujuh XR-nya 1,3203 dan harga mutlak error aproksimasinya 0,59. Jika ES sama dengan 1%, maka akarnya adalah 1,3203. Kita berhenti proses perhitungannya karena sudah memenuhi syarat nilai EA, persentase harga mutlak error aproksimasi, yang ini 0,59, lebih kecil dari ES. Karena lebih kecil, maka kita berhenti proses perhitungan, maka akarnya adalah 1,3203 sebanyak 7 iterasi. Keuntungan dan kerugian dari metode bisection. Keuntungannya selalu konvergen. Yang kedua, bracket root akan dibelah 2 dengan setiap iterasi dan pasti dijamin akan dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2 lagi, dibagi 2 lagi sampai pada akhirnya sampai pada akarnya. Jadi pengurungan akarnya akan dibelah 2 dengan setiap iterasi dan pasti dijamin bahwa akan diperoleh, dipersempit. Selalu konvergen artinya proses pencarian akarnya akan mengarah ke satu titik, tidak akan membias keluar. Pencariannya makin lama, makin banyak iterasinya, makin lama, dan akan mencapai titik yang diinginkan. Atau dengan kata lain, dari kelihatan di EA-nya, makin lama EA-nya makin kecil, dan akarnya makin menunjukkan nilai sebenarnya. Itu yang disebut dengan konvergen. Jadi tidak kelihatan setelah iterasi keempat misalnya, setelah EA-nya 4,76%, iterasi kelima harga mutlak EA-nya dia naik lagi. Tidak. Tapi dia tetap turun dan XR-nya makin lama makin mendekati nilai sebenarnya. Itu keuntungan dari metode bisection. Kekurangannya, konvergensinya yang lambat. Maksudnya apa? Bisa dilihat di tabel ini tadi, membutuhkan iterasi yang cukup banyak. Proses pekerjaan manual memang ini membosankan, tapi kalau menggunakan mesin komputer mungkin cepat. Tapi ya, bisa dilihat proses ini membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai konvergensi. Kemudian, jika salah satu tebakan awal dekat dengan akar yang sebenarnya, konvergensi lebih lambat juga. Tebakan awalnya nanti misalnya dari titik 1 dengan titik bawah, batas bawah dengan titik batas atasnya, salah satunya dekat dengan salah satu akar, maka konvergensi akan makin lambat karena proses bagi duanya akan semakin menjauh. Kerugian lanjutannya, jika suatu fungsi fx sedemikian rupa sehingga hanya menyentuh sumbu x, maka tidak akan dapat menemukan tebakan batas bawah dan batas atasnya. Misalnya kasusnya seperti ini, fx-nya x kuadrat. Maka
akarnya, batas bawahnya dipilih seperti apapun dengan batas atas, tidak akan menemukan kira-kira batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Kenapa? Karena dia hanya menyinggung sumbu X dan tidak memotong. Hingga proses pencarian akarnya bisa dikatakan divergen atau menjauh. Kekurangan lanjutannya perubahan fungsi tanda tetapi akar tidak ada. Meskipun ada perubahan tanda dari positif ke negatif atau negatif ke positif, tidak akan menemukan akar. Seperti pada persamaan ini fx sama dengan 1/x. Grafiknya seperti ini, tidak akan menemukan akar. Ya, kira-kira demikian presentasi saya. Satu buah contoh soal untuk menentukan, mengerti tentang bagaimana metode bisection dipelajari untuk memahami metode bisection. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di materi berikutnya.